kesempatan kali ini Netflix menginisiasi webinar kita yang mengangkat tema demokrasi dan oligarki dalam pemilu serentak 2024, kaitannya dengan landscape politik nasional dan politik lokal. Nah, sebelum kita masuk di diskusi kita perkenankan dulu izin Mas Hafid, Ketua Umum Netflix Indonesia, untuk memberi opening remarks untuk mengantar diskusi kita kali ini. Monggo, Mas Hafid. Terima kasih Mas Rafli, selamat sore Mas Wasisto, Mas Imron, dan kawan-kawan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, keselamatan, dan juga keluangan waktu untuk kita bisa berdiskusi dan juga berkumpul secara virtual pada sore hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih ke Mas Wasisto, Mas Imron, Mas Rafli, dan kawan-kawan semuanya nanti akan secara aktif berdiskusi tentang topik pada sore hari ini. Kita rasa topik ini menjadi penting untuk bagaimana kita melihat konteks dan juga dinamika demokrasi yang ada di Indonesia. Apalagi dalam waktu dekat kita akan menyambut pesta demokrasi pemilu serentak tahun 2024, yang mana mungkin nanti Mas Wasisto juga bisa menyinggung bahwa pemilu kita itu menjadi pemilu terbesar di dunia kaitannya dengan jumlah pemilih gitu ya. Amerika dengan kiblat demokrasinya misalkan secara kuantitas toh juga belum sebesar kita, dan dari segi keserentakannya pun pemilu 2024 ini mungkin menjadi pemilu serentak pertama yang menggabungkan antara pemilu eksekutif dalam pemilu Wapres, kemudian pemilihan legislatif, dan juga pemilihan kepala daerah dalam 1 tahun periode yang sama, yang berbarengan. Dan kaitannya dengan topik demokrasi dan oligarki, meskipun sahabat-sahabat mungkin ada beberapa yang melihat fenomena ini sebagai fenomena 5 tahunan saja, ya, ketika kita berdiskusi terkait demokrasi dan oligarki, akan tapi bagaimana kemudian kita mampu melihat konteks dan juga landscape demokrasi kita, baik dalam konteks nasional maupun lokal. Tentu imbas dari pilihan demokrasi ataupun corak demokrasi itu sendiri yang nantinya juga akan berdampak pada segi dan juga kehidupan politik dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian selanjutnya sahabat-sahabat dan kawan-kawan netizen semuanya, tentu diskusi ini akan menjadi diskusi rutinan. Nanti kawan-kawan netizen dengan beberapa narasumber terkait akan mendiskusikan topik-topik relevan untuk bagaimana kemudian kita memandang dan juga mempersiapkan diri dalam menyambut pesta demokrasi tahun 2024. Lain itu sahabat-sahabat semuanya, perkenankan Netflix Indonesia untuk kemudian juga men-sharekan begitu ya agenda terdekat kita. Kita sedang dalam rangka melakukan kegiatan call for articles untuk kompetisi penulisan. Sahabat-sahabat semua bisa berkontribusi di sini. Kita juga nanti akan berdiskusi panjang dengan Mas Wasis, Mas, kaitannya dengan topik-topik ini, untuk kemudian melakukan proses perbaikan dan sebagainya. Ada 7 topik penting, teman-teman, dalam call for articles ini yang nantinya akan kita publikasikan dalam sebuah buku. Ya, tentu ini sebagai ikhtiar panjang kita bagaimana keterlibatan kelompok pemuda dalam menyambut pesta demokrasi tahun 2024. Nanti untuk informasi lebih lanjut, sahabat-sahabat bisa mengakses di sosial media kami. Dan karena ini adalah sifatnya kompetisi menulis, jadi nanti siapa saja yang bisa ikut dalam proses ini, semua bisa ikut gitu ya, mulai akademisi, anggota partai politik, aktivis HAM demokrasi, aktivis mahasiswa, penyelenggara pemilu, pemantau pemilu, dan juga masyarakat umum. Kenapa Netflix Indonesia menginisiasi forum ini ya, untuk melibatkan banyak kelompok dalam proses penulisan ini, supaya kita mendapatkan banyak insight, banyak perspektif, banyak masukan, termasuk dari penyelenggara pemilu, dari peserta pemilu, dari masyarakat pemantau pemilu, dan juga dari akademisi, bagaimana kita melihat sejarah panjang dari demokrasi kita. Jadi nanti informasi lebih lanjut akan kami sampaikan dalam chat box ataupun sosial media kita yang lain. Kemudian teman-teman bisa berpartisipasi dalam kegiatan.
Mungkin itu sahabat-sahabat dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga sahabat-sahabat bisa aktif dan juga berpartisipasi sampai diskusi ini selesai. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang dijelaskan tadi Mas Hafid selaku Ketum Netfit, kita dalam waktu dekat memiliki ikhtiar kepenulisan buku sebagai upaya untuk memaksimalkan demokrasi kita menjadi lebih baik dan berintegritas. Nah, untuk selanjutnya, izinkan teman-teman sekalian kita beralih ke diskusi interaktif kita. Eh, Sekiranya sudah ada Mas Wasisto Raharjo selaku peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, dan juga narasumber kedua kita adalah Imron Wasi, Mas Imron Wasi selaku manajer riset dan advokasi publik di Netflix Indonesia. Nah, izin Mas Wasisto sebelum masuk, aku izin share, share ya screen-nya Mas untuk materinya Mas. Saya aja nggak apa-apa, Mas Raffi, saya sendiri. Eh, Tum udah di co-host Mas Wasistonya. Udah. Baik, teman-teman sekalian, perkenalkan kita untuk masuk di dalam ruang dialog kita secara virtual ini. Mohon teman-teman sekalian juga sekedar informasi tadi dari Ketua Umum Netfit bahwa teman-teman juga bisa berkontribusi dalam penulisan buku tadi untuk upaya memaksimalkan potensi-potensi demokrasi kita menuju ke arah yang lebih ideal. Nah, untuk selanjutnya Mas Wasisto mungkin bisa kita masuk efisiensi waktu dalam diskusi kita terkait dengan demokrasi dan oligarki dalam pemilu serentak 2024 melihat landscape politik nasional dan politik lokal, Mas. Monggo Mas, karena kita kurang lebih 5-6 bulan lagi akan menghadapi momentum demokrasi yang khususnya itu dianggap sebagai seremonial saja, 1 hari penghitungan dan pemungutan dan penghitungan suara, tetapi dampaknya itu bisa sampai 5-10 tahun, Mas. Monggo, Mas. Nah, ya, sebentar. Baik. Screen saya kelihatan belum ya? Udah, Mas. Kelihatan. Kelihatan ya? Ya, kelihatan ya? Udah, Mas. Udah Baik. kelihatan. Baik. Sebelum saya mulai, waktu untuk saya berapa menit, Mas Raffi? 20 menit, Mas. 20 menit dari sekarang ya. Baik. Baik. Eh, Terima kasih. Selamat sore semuanya para sahabat Netfit. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih pada Netfit Indonesia yang telah mengundang saya, wabil khusus Mas Afid, sobat lama, yang mengundang saya di forum diskusi ini. Yang kedua, Mas Imron Wasi juga kawan yang saya kenal juga, dan juga Mas Rafli dan teman-teman di sini. Jadi yang ingin saya nanti diskusikan sebenarnya secara umum sudah diketahui banyak orang di luar sana ya. Dan teman-teman di sini juga sudah tahu lah bagaimana demokrasi kita seperti apa. Dan di sini kita di sini saling belajar satu sama lain, terutama sahabat-sahabat Netfit yang saya pikir sudah tahu lebih detail ya bagaimana konteks real empiris demokrasi kita itu seperti apa di lapangan. Nah, jadi sesuai dengan tor yang disampaikan Mas Afid ke saya itu, saya diminta untuk bisa menjelaskan secara umum demokrasi nasional seperti apa, lokal, dan lain sebagainya. Baik, jadi kalau kita lihat secara umum memang demokrasi kita, terutama sejak pasca 2000-an, itu mengalami regresi atau pemunduran. Dan pola seperti ini sebenarnya sudah lama berlangsung ketika turunnya Gus Dur sebagai presiden. Jadi setelah beliau itu turun tahta, lambat laun kualitas demokrasi kita itu menurun. Nah, salah satu poin
penting yang disorot mengapa demokrasi kita turun adalah tentu kebebasan berekspresi dan juga perlindungan HAM ya, yang itu dua aspek krusial dalam konteks demokrasi kita. Nah, berbicara tentang konteks kekinian, seperti yang terlihat di layar ya. Jadi saya merangkum berbagai macam hasil survei atau hasil riset dari berbagai macam lembaga survei baik nasional maupun internasional itu menunjukkan bahwa kualitas demokrasi kita itu menurun. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di layar, misalnya di hasilnya The Economist Intelligence Unit itu menunjukkan bahwa kita itu sekarang sudah berkategorisasi demokrasi yang sifatnya cacat ya, atau flow demokrasi. Jadi kalau di kajian akademik sebelumnya demokrasi kita masih dianggap sebagai regresif demokrasi, tapi sekarang sudah dianggap flow demokrasi. Artinya yang perlu kita garis bawahi dari demokrasi kita atau demokrasi elektoral kita adalah bagaimana kebebasan sipil, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, dan lain sebagainya itu menurun kualitasnya. Yang kedua, kalau dari survei Indeks Demokrasi Indonesia yang dilakukan oleh BPS, itu juga menunjukkan bahwa hak-hak politik ya, salah satunya hak partisipasi aktif dan pasif dalam pemilu, dan juga lembaga demokrasi dalam hal ini bisa partai politik maupun lembaga pemerintahan lain itu juga menurun kualitasnya. Brandenburg PTIS juga mengutip hal sama, kita juga menurun terutama dalam kebebasan sipil. BIDEM juga sama. BIDEM malah menyoroti bagaimana checks and balances antar lembaga trias politika, eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu juga tidak berfungsi. Kemudian indikator juga kurang lebih sama, menampilkan hasil riset Indonesia yang itu masih democratic dissatisfaction. Freedom House itu juga menyoroti kebebasan sipil. Artinya kalau kita rangkum dari berbagai macam hasil survei ini menunjukkan bahwa secara general ya, demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja sebenarnya, sahabat semua ya. Artinya baik secara kuantitas maupun secara kualitas, demokrasi kita itu sedang dalam kondisi yang perlu banyak improvisasi. Dan inilah yang menjadi tugas kita ya, untuk bisa memperbaiki kualitas demokrasi kita. Nah, tadi setelah kita bicara tentang secara kuantitas ya, secara statistik bagaimana demokrasi kita menurun, lalu bagaimana kita memaknai secara kualitatif ya. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan pada para sahabat di sini ya. Yang pertama itu kelemahan lembaga politik dan pemerintahan. Teman-teman atau sahabat di sini mungkin sudah pada paham semua ya, di mana kita melihat adanya kelemahan KPK, kemudian fungsi MK yang tidak segarang ketika dulu Pak Mahfud MD menjabat misalnya, atau mungkin DPR yang sekarang ini satu kata dengan presiden misalnya. Artinya memang lembaga trias politika yang tadi saya singgung itu tidak atau mungkin kurang dalam mekanisme checks and balances ya, atau mungkin agak melemah di sini. Yang kedua tentu adalah soal regresi demokrasi atau dalam hal ini partisipasi politik ya. Adanya UIT yang sekarang ini masih digunakan sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi ya, itu menjadi satu indikator utama. Dan paling penting adalah bagaimana aksi represif masih ada dilakukan oleh aparat. Kemudian kalau di demokrasi digital kita kenal ada namanya doxing, penyebaran informasi oleh pelaku serangan cyber misalnya, atau mungkin pembajakan akun sosmed. Nah, itu bagian dari regresi partisipasi politik. Kalau secara lokal, kita melihat bahwa sekarang ini daerah atau otonomi daerah, desentralisasi yang ada itu justru makin lama makin mengundur kualitasnya. Adanya UU 23/2014 ya, di mana menarik sebagian fungsi penting dari pemerintahan daerah itu menjadi juga poin penting mengapa problem demokrasi kita itu kemudian menjadi masalah di sini. Jadi secara kualitatif ya, demokrasi kita baik di level
antar elit sendiri juga tidak berjalan semestinya. Di level negara dan masyarakat juga timpang karena ada aksi pembungkaman, aksi serangan cyber dan sebagainya. Di level lokal, kita melihat bahwa esensi otonomi daerah yang provinsi atau kemudian adanya sekarang kita mengenal UU Desa yang menjadikan desa sebagai entitas politik misalnya. Jadi ketiga poin ini yang menyebabkan secara umum ya demokrasi kita itu sedang mengalami masalah di sini. Nah, lalu bagaimana kita melihat secara digital? Nah, kalau tadi yang saya singgung itu kita melihat bahwa demokrasi kita itu baik secara institusional, secara partisipatoris itu bermasalah. Lalu kalau secara digital kita juga melihat bahwa sebenarnya demokrasi digital pun juga tidak baik-baik, sedang bermasalah ya. Kalau teman-teman atau para sahabat lihat di layar di sini, kita melihat bahwa produksi hoax itu makin lama makin mengerikan. Jadi kali ini saya kutip dari hasil risetnya Mavindo ya, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia di tahun 2022, itu menyebutkan bahwa yang namanya konten menyesatkan itu menduduki poin teratas ya dalam dalam ekspresi demokrasi digital kita. Artinya konten-konten yang sifatnya sesat itu atau salah atau dalam ini menyebarkan disinformasi, misinformasi itu yang menyebabkan demokrasi cyber kita itu bermasalah karena kita bisa terpapar hoax, terpapar berita bohong yang itu malah justru memperlebar labelisasi atau polarisasi antar masyarakat. Nah, tentu yang paling mengerikan dari konten menyesatkan ini adalah atau konten-konten lain itu adalah bagaimana upaya mereka itu memanipulasi informasi bagi pembacanya. Jadi kalau para sahabat itu bisa mengerti ya berbagai macam trik yang dilakukan oleh para para media seperti itu ya, mereka menggunakan clickbait, menggunakan kata bombastis dalam headline mereka, atau mungkin memanipulasi informasi, itu adalah bentuk dari disinformasi yang mana itu sifatnya prejudice ya, prejudice yang itu uh, malah kita tidak bisa bersikap kritis, tapi malah bersikap emosional. Nah, sikap emosional inilah yang membuat demokrasi kita makin menurun ya, karena kita tidak lagi bersikap rasional dalam melihat politik demokrasi, wabil khusus pemilu dan hal itu. Terus ketika tadi kita menyinggung soal hoax, soal kita tentu harus melihat bagaimana kombinasi hoax yang ada di secara kita ya. Hal yang paling penting, yang paling kentara adalah bagaimana manipulasi gambar ya atau video itu menduduki poin paling atas. Artinya di sini kita harus tahu bahwa sebagian besar pemilih kita nanti pemilih muda yang lebih suka mendapatkan informasi berbasis visual, berbasis audio visual misalnya, sehingga mereka menjadi target yang rentan untuk dari para pembuat konten bermasalah tadi itu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau soal teks itu juga menjadi poin yang paling penting untuk kita lihat bahwa penyebaran teks yang manipulatif juga menjadi masalah dalam demokrasi digital kita. Artinya di sini secara umum ya, secara nasional khususnya, memang demokrasi digital yang awalnya itu diidealkan sebagai alat untuk bisa mempersempit jarak antara elit dan masyarakat, lambat laun kemudian malah jadi memperlebar. Dan ironisnya adalah memperlebar di kalangan masyarakat itu sendiri, antara mereka yang pro dan kontra dan sebagainya. Sehingga inilah yang menjadi akar permasalahan utama sekarang ini. Justru kita itu saling melebarkan satu sama lain karena terpapar atau mungkin terkena imbas hoax ini, sahabat semua ya. Dan inilah yang berdampak pada demokrasi nasional kita sekarang. Lalu ketika kita bicara hoax yang itu berpengaruh besar terhadap kerusakan demokrasi kita, lalu bagaimana kita melihat
penyebarannya. Secara nasional itu memang atau secara global Indonesia adalah negara dengan populasi netizen terbesar, lalu terbesar di dunia ya, setelah Tiongkok dan juga USA ya. Nah, intensitas kita menggunakan sosmed ya, terutama dalam hal ini Facebook, Twitter, bahkan WhatsApp itu yang menjadi platform utama bagaimana kita kemudian sering mendapatkan limpahan informasi, limpahan data, limpahan potongan-potongan berita mungkin yang itu belum tentu semuanya verifikatif. Dan inilah yang menyebabkan kenapa kita tidak mau atau mungkin enggan menerima informasi yang berbeda atau mungkin tidak sesuai dengan preferensi kita. Dan inilah yang menyebabkan diskusi dua arah yang itu idealnya dilakukan dalam demokrasi itu makin lama makin berkurang, sahabat semua ya. Jadi justru yang kita lihat masalah demokrasi nasional kita secara global itu bukan di masalah institusi secara fisik ya, DPR atau mungkin lembaga pemerintah lain, tapi justru di antara kita sendiri ya, di mana kita itu sekarang ini agak sukar menerima perbedaan informasi, perbedaan opini, dan kita justru emosional. Jadi inilah yang justru menjadi penyumbang terbesar ya mengendurnya demokrasi nasional kita, terutama di ranah digital, sahabat semua. Dan lalu bagaimana kita melihat narasi-narasi yang ada ditampilkan? Nah, seperti yang dilihat di layar ya, kita ada 3 tipe di sini narasi. Yang pertama wedge driver ya, artinya wedge driver ini adalah narasi yang itu mempunyai maksud tertentu untuk bisa membangkitkan sentimen negatif. Dalam hal ini yang sudah pernah kita lihat adalah sentimen politik identitas, menggunakan agama, menggunakan etnisitas. Kemudian ada juga narasi yang sifatnya pipe dream, yang itu memberi harapan palsu, yang itu ada di posisi kedua. Yang ketiga adalah pipe dream ya, di mana sama-sama juga menyebarkan informasi yang itu tidak akurat. Jadi ketiga narasi ini yang ketiga tipe narasi ini yang menyebabkan kita itu justru makin rentan terhadap informasi-informasi yang ada di dunia maya ya. Sehingga ketika kita sudah terpapar, sudah mungkin sudah terpapar dan kemudian kita sudah merasa bahwa informasi yang kita itu dapat benar, jadinya inilah yang menyebabkan demokrasi kita itu menurun karena kita tidak mau menerima informasi kritis dari yang lain. Nah, soal klaim mungkin tadi telah kita singgung ya, di mana untuk bisa menyebarkan disinformasi dalam media sosial yang itu berdampak pada kita kemudian hanya menerima informasi yang parsial atau pengetahuan yang parsial, yang itu justru malah membuat kita itu tidak menerima gambaran secara utuh terhadap suatu masalah. Dan inilah yang menyebabkan kita itu artinya terperangkap dalam zona nyaman masing-masing, sahabat semua ya. Nah itu tadi secara umum ya, secara umum baik secara institusional, secara digital, demokrasi nasional kita. Jadi kalau kita bisa rangkum di kolom demokrasi nasional, kita bisa melihat bahwa ada masalah di level institusi maupun juga institusi lebih pada karena tidak ada partisipasi dari bawah. Secara digital, kita justru saling bertengkar sama lain karena tidak mau menerima argumen yang berbeda. Jadi itulah dua hal itu yang menjadi penyumbang utama demokrasi nasional kita menurun, sahabat semua ya. Kalau kita kemudian langsung ke demokrasi lokal, nah berbeda dengan demokrasi nasional yang itu akarnya ada masalah di secara digital maupun secara institusi, di masalah demokrasi lokal itu yang paling bermasalah adalah hubungan pusat daerah yang itu tidak seimbang. Jadi kalau dulu kita ada UU 2299, UU 2024, 2014, itu makin ke sini
esensi demokrasi lokal, di mana kita menyebarkan demokrasi lokal di level daerah itu makin lama makin menurun, sahabat semua ya. Artinya level hubungan pusat daerah kita tuh tidak lagi egaliter, tapi lebih strukturalis di sini. Dan itu dari hubungan pusat daerah. Di level internal daerah sendiri, kita bisa melihat adanya oligarki, dinasti politik yang kita sudah tahu semua bagaimana dampaknya di masyarakat, baik itu positif atau negatif ya. Nah, lalu bagaimana kita kaitkan dengan oligarki dan dinasti politik ya. Ini dua poin ini sebenarnya saya rangkum dari hasil riset saya sebelumnya ya tentang dinasti politik. Kalau dalam analisa saya, dinasti politik itu ada dua. Kalau lihat secara oligarki atau klan itu ada dua hal ya. Kalau secara oligarki, dinasti politik itu lebih dilihat secara by design ya. By accident, di mana seorang petahana itu akan berusaha untuk tetap berkuasa, entah dia itu menempatkan anggota inti, atau mungkin anggota keluarga lain, atau mungkin uh, internal mereka sendiri untuk bisa tetap berkuasa. Artinya kalau kita melihat di konteks sekarang ya, di mana ada kepala daerah yang kemudian menominasikan uh, suami atau istrinya menjadi kandidat, atau mungkin tiba-tiba ada anggota keluarga lain itu kemudian menyalek atau mungkin maju jabatan publik lain, itu adalah contoh dari bagaimana konteks dinasti sebagai bentuk oligarki ya, yang itu secara fleksibel, secara tiba-tiba ya, tidak ada asal muasal, yang penting mereka bisa berkuasa lebih lama. Kalau dinasti secara klan, itu kita bisa melihat bahwa ada konteks by design di sini. Artinya berbeda dengan dinasti politik secara eksiden yang mereka kemudian hanya berniat untuk bisa berkuasa di level eksekutif. Kalau di klan politik, tidak hanya level eksekutif, tapi juga legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Artinya membentuk klan politik yang itu menggurita, membesar. Contoh paling real di Indonesia misalnya yang paling terkenal mungkin adalah klan Ratu Atut ya di Banten, atau mungkin yang lain misalnya dinasti Yasin Limpo di Sulawesi Selatan, kemudian ada pula yang lain di Sulawesi Utara. Artinya memang di sini mereka tidak hanya sekedar eksekutif, tapi juga posisi lain yang itu menguntungkan secara elit maupun secara masyarakat, pejabat semua. Jadi inilah secara teoritis ya, bagaimana kita melihat demokrasi, atau mungkin khususnya dinasti politik di level lokal ya, di mana ada dinasti politik yang itu sifatnya oligarki, yang itu sifatnya dadaan, ada pula dinasti yang sifatnya klan ya, karena memang sudah lama berkuasa dan sudah berjejaring, sehingga mereka berusaha untuk tetap berkuasa di level manapun. Jadi inilah perbedaan utama dalam kita memahami dinasti politik ya. Ini secara singkat seperti itu. Dan ini kemudian kita bisa lihat bagaimana secara kuantitas tren dinasti kita itu juga naik turun. Ini bisa dilihat di layar oleh sahabat semua. Ini mungkin perlu penambahan data ya, karena ini saya dapatkan sampai tahun 2020, sampai pilkada 2020. Saya mungkin ada sahabat lain yang bisa menambahkan, saya terbuka untuk itu. Ini kalau soal penyebab dinasti, mungkin sama dengan yang ada di level nasional ya, di mana kita itu lebih condong melihat figur sebagai bentuk pertimbangan politis ya, atau dalam bahasa politik kita bisa mengenal istilah namanya personalisasi politik ya, di mana figur itu lebih berkuasa daripada parpol untuk bisa menarik massa. Dan inilah yang kita bisa simak bagaimana sosok kandidat itu menjadi sangat vital ya, ketika nanti mereka kemudian berusaha untuk melanggengkan kekuasaan lewat keluarga, kerabat, dan sebagainya. Dan ini yang sudah terjadi di mana-mana. Yang sahabat sudah tahu semua siapa figurnya A, B, C. Jadi seperti itu. Jadi alasan paling penting dari kita dari sini adalah soal menguatnya figuritas yang itu menjadi akar kuat dinasti politik baik di level nasional maupun level lokal.
Bahkan saya pikir di level lokal itu lebih parah dinasti politiknya dibanding level nasional ya, karena sangat kentara sekali polanya. Kemudian ini contoh dinasti politik di Indonesia, uh, perlu banyak update lagi karena ini saya ambil dari beberapa macam sumber, tapi inilah yang bisa kita simak baik secara oligarki maupun span politik dinasti di Indonesia secara demokrasi lokal ya. Jadi ada pola suami istri atau mungkin uh, klan yang itu ada nama keluarga yang itu menjadi jaminan untuk bisa maju di jabatan publik. Nah, ini contoh 5 besar dinasti politik. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, Mas Raffi, saya berapa menit lagi ya waktunya ya? 3 menit lagi, Mas. Monggo, Mas. Halo, Mas Wasisto. Mohon dirasionalisasi angka satuan dan jumlah volume. Dinasti politik yang ada di Indonesia ya. Jadi Sulawesi itu masih menjadi daerah dengan populasi terbesar dinasti politik. Kemudian ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten. Artinya secara garis besar konsentrasi dinasti kita ada di daerah-daerah itu, sahabat semua. Ini hasilnya 2020, mungkin bertambah lagi untuk tahun 2021, 2022, atau mungkin 2023 yang kita tahu akan terus berkembang karena dinasti ini antara dia itu mau tumbuh atau mungkin meredup ya, tergantung dari masyarakat dalam menerima konteks itu. Nah, permasalahan paling penting soal dinasti adalah bagaimana kemudian secara konstitusi ya, kalau kita bisa runut pasal per pasal dari undang-undang sebelumnya, awalnya itu dinasti dilarang oleh undang-undang, terutama UU Pilkada ya, yang mana ada frase yang itu tidak boleh memiliki kepentingan dengan petahana. Namun kemudian direvisi oleh MK tahun 2016 yang bahwa boleh atau mungkin belum pernah memiliki jabatan publik sama 25 masa jabatan. Artinya memang di sini secara konstitusi komitmen kita untuk bisa memberantas dinasti di level lokal itu juga fluktuatif, sahabat semua ya. Artinya awalnya kita bisa idealis untuk bisa memberantas oligarki di level lokal, tapi lama kemudian kita menjadi permisif untuk bisa terima dinasti itu karena satu dan lain hal. Ini contoh real dari dinasti. Tidak semuanya itu bisa menang atau kalah, hampir seimbang di sini. Tapi poin pentingnya di sini adalah bagaimana kemudian masyarakat itu atau pemilih itu kemudian menerima itu sebagai hal yang normal. Dan ini yang menjadi masalah buat kita ya, buat demokrasi kita ya, di mana tidak ada atau mungkin stagnasi dalam kandidasi pejabat publik ya, di mana hanya mereka itu saja yang menjabat, tapi kita belum tentu akan bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi itu adalah masalah karena kita menormalisasi dinasti yang ada di level lokal. Dan terakhir dari saya ya, kita perlu melihat bahwa secara nasional, baik itu secara ruang publik maupun dunia digital, kita bisa melihat bahwa masalah kebebasan berekspresi, penegakan hukum jadi masalah paling krusial, di mana aksi pembungkaman, kemudian aksi lewat serangan cyber atau lain sebagainya itu menjadi hal yang biasa kita lihat, bisa kita hadapi di konteks sekarang. Kalau di level lokal kita bisa melihat bahwa tingginya minat elit untuk bisa berkuasa itu yang jadi masalah ya. Itu saya dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita bisa diskusi panjang soal ini. Selebihnya saya kembalikan waktu dan tempat pada Mas Raffi selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih, Mas Wasisto, telah panjang lebar memberi kita insight yang lebih
terkait dengan demokrasi yang akan kita hadapi menuju pemilu serentak 2024. Nah, banyak memang sangat terasa memang dampak dari pemilu 2019, pergolakan, polarisasi, politisasi itu cenderung memanipulasi masyarakat untuk mempengaruhi keterpilihannya, mengarahkan masyarakat, bahkan sampai belum menuju 2024 ini banyak pejabat kepala daerah pemangku kepentingan itu yang terindikasi korupsi karena menyalahgunakan kekuasaannya, abuse of power. Nah, pada kesimpulan Mas Wasisto itu menjelaskan bahwa ada degradasi, ada stagnasi, dan juga penurunan kualitas demokrasi Indonesia yang harus kita maksimalkan secara bersama dan ambil peran untuk upaya pembaharuan demokrasi kita menuju pemilu 2024. Nah, untuk selanjutnya, terima kasih Mas Wasisto. Tadi ini Mas lagi hanya 2 menit tadi langsung ada pertanyaan, kayaknya teman-teman kita antusias banget nih untuk diskusi kita. Untuk teman-teman sabar ya, kita dengerin dulu nih penjelasan dari Mas Imron selaku manajer eh, manajer riset dan advokasi publik di Netfeed Indonesia. Monggo Mas Imron. Baik, terima kasih sebelumnya Mas Rafli. Izin share terlebih dahulu ya. Monggo Mas. Udah kelihatan belum Mas Rafli? Sudah Mas, sudah aman. Oke. Eh, Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya Mas Rafli yang saya hormati juga, dan juga ada Mas Wasisto, ini guru saya. Mungkin teman-teman juga sering melihat secara kasat mata publikasi-publikasi beliau di beberapa penerbit. Tentunya juga guru saya ada Pak Dr. Haris yang sudah berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini, dan kemudian juga teman-teman insan pers yang sudah hadir pada diskusi Netfeed Indonesia. Baik, izin melanjutkan diskusi yang sudah disampaikan oleh Mas Wasisto tadi terkait dengan demokrasi, ya, refleksi demokrasi di tanah air. Nah, mungkin sebagian besar dari kita hari ini sering mendiskusikan terkait dengan pemilu 2024 ya, yang rencananya akan dilaksanakan secara serentak. Di bulan Februari mungkin kita akan melaksanakan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Nah, sedangkan pada bulan berikutnya, kalau tidak salah bulan November ya, itu akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah. Nah, oleh karena itu, tentunya dari berbagai tahapan pemilu menjelang 2024 ini banyak problem yang perlu kita diskusikan agar konsolidasi demokrasi di tanah air juga mencapai titik stabil begitu. Nah, kalau kita lihat teman-teman semua, di sini memang sejak reformasi politik terjadi pada 1998, arena politik domestik maupun regional itu mengalami perubahan, termasuk mungkin kebebasan berekspresi, kemudian menyatakan pendapat, mendirikan partai politik, dan lain sebagainya. Sehingga ini dalam pandangan masyarakat sipil juga sesuatu yang bersifat ini apa, angin segar begitu. Yang awalnya pada rezim Orde Baru itu tidak leluasa seperti yang pasca reformasi dirasakan. Nah, kemudian masalah kebebasan sipil juga menjadi suatu topik utama hari ini, karena masyarakat sipil juga kerap dihadapkan dengan kekuatan negara, karena kan kita ketahui negara memiliki kekuatan yang sangat superior ya dalam menentukan keputusan-keputusan politik. Nah, mungkin teman-teman juga bisa merefleksikan pada beberapa tahun ke belakang itu terjadi ini ya apa aksi unjuk rasa penolakan terhadap agenda-agenda ataupun keputusan politik yang dianggap oleh masyarakat sipil ini bertentangan dengan aspirasi publik. Nah, mungkin dari 2018, 2019, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, bagaimana hari ini menuju pemilu 2024, masyarakat sipil harus terlibat sebagai subjek politik, bukan hanya sekadar sebagai objek ya, hanya sebagai pengumpul suara begitu.
Nah, kemudian ini kan juga berbarengan dengan kondisi politik di mana sejak lahirnya tadi ya undang-undang pemerintah daerah ini membuka tadi situasi politik di daerah semakin cair. Ini terkonfirmasi ya, ini terkonfirmasi saat tadi masyarakat di daerah bisa menentukan pilihan politik terhadap pemimpin daerahnya melalui tadi pemilihan yang bersifat fair dan demokratis. Nah, apakah kemudian kebijakan yang bersifat tadi hadirnya undang-undang pemerintah daerah yang mana pembangunan bersifat desentralistik hari ini, apakah itu sudah sesuai dengan aspirasi publik atau memang tadi terjadi problem-problem baru begitu, teman-teman. Nah, baik, ini teman-teman mungkin bisa melihat tadi juga sudah dibahas oleh Mas Wasis terkait dengan demokrasi dan kemudian sejauh mana sih demokrasi di Indonesia baik secara domestik maupun secara regional. Nah, memang ada literatur yang bilang misalnya di sini ada siapa? Ada Warburton dan teman-teman yang membahas bagaimana ini demokrasi di Indonesia juga mengarah kepada demokrasi yang bersifat regresi. Nah, bahkan memang ini juga terkonfirmasi bagaimana demokrasi di Indonesia memang bersifat stabil dalam perspektif Tomsa, tapi memang bersifat atau berkualitas rendah. Nah, sedangkan menurut para scholar lain, misalnya teman-teman bisa lihat bahwa demokrasi di Indonesia ini bisa disebut sebagai demokrasi yang penuh dengan kekuatan oligarki, kemudian demokrasi yang dihiasi oleh hadirnya patronase dan lain sebagainya. Nah, tadi juga sudah terkonfirmasi dari data yang sudah tersaji dari PowerPoint Mas Wasisto. Nah, jadi ini memang fenomena fenomena yang sangat menarik untuk didiskusikan, terutama ketika reformasi politik terjadi. Ini kan awalnya kenapa kemudian muncul reformasi politik karena masyarakat sipil juga menentang kekuasaan itu hanya di tadi kekuasaan politik itu hanya dikuasai oleh satu orang atau oleh orang-orang tertentu. Nah, kemudian dengan hadirnya reformasi ini sesungguhnya tadi untuk membuka peluang politik baru bagi masyarakat sipil. Tapi secara realitas politik, mungkin teman-teman juga bisa melihat di berbagai daerah teman-teman itu juga memunculkan kekuatan-kekuatan baru maupun aktor-aktor yang sejak rezim Orde Baru muncul kemudian juga bermetamorfosis saat reformasi politik terjadi. Dan berikutnya bagaimana mereka juga tadi ya melakukan adaptasi politik ke tadi dengan kondisi politik lokal yang ada ya karena tadi munculnya kebebasan. Nah, kemudian juga muncul pelabelan terkait demokrasi Indonesia yang bersifat mundur, kemudian erosi demokrasi dan lain sebagainya. Nah, di sini ada jebakan politik dalam demokrasi, teman-teman, menurut pandangan Dan Slater ya. Nah, Dan Slater menguraikan ada 4 indikator. Pertama, jebakan politik dalam demokrasi baru, salah satunya dalam konteks Indonesia adalah kegagalan negara. Gagal dan negara tergiring menuju skenario perang saudara atau separatisme atau elit penguasa mengambil tindakan otoriter yang ekstrim untuk mencegah munculnya skenario tersebut. Yang kedua, ini ada pengambil alihan militer. Jika militer menolak untuk menerima batasan-batasan yang dihadirkan politik demokratis. Nah, ini juga menjadi topik yang sering didiskusikan oleh teman-teman. Bagaimana hari ini, bukan hari ini saja, mungkin dari rezim Orde Baru juga tadi diskusi terkait keterlibatan militer dalam ruang atau arena politik praktis juga menjadi sorotan. Terlebih aparat militer yang statusnya masih aktif ya teman-teman. Nah, dalam waktu dekat kan kalau tidak salah juga ada beberapa daerah ini gubernurnya akan digantikan oleh pejabat sementara ya atau pejabat sementara. Nah, itu juga membuka ruang diskusi tadi militer aktif tadi menjadi atau menduduki posisi sebagai pejabat sementara. Karena itu bertentangan tentunya kalau kita rujuk kepada peraturan yang ada ya. Nah, sehingga ini memang bagaimana militer juga harus taat dan patuh terhadap aturan main atau konfigurasi politik di Indonesia. Ini kan sudah menjadi sudah menjadi prospek awal ketika reformasi politik itu terjadi.
Nah, yang ketiga, mohon maaf, ini ada otoritarianisme elektoral. Nah, jika politisi mulai melakukan apapun yang mereka, mohon maaf, apapun yang mereka inginkan untuk memenangkan pemilu. Nah, ini juga perlu kita diskusikan, teman-teman. Jangan sampai memang tadi politisi yang hari ini menjabat, terutama mungkin di sektor eksekutif, legislatif, tadi mencoba melakukan berbagai cara, termasuk mendobrak aturan yang ada untuk memenangkan pemilu. Dan tentunya ini bersifat otoritarianisme elektoral dalam pandangan dan Slater. Nah, oleh karena itu, mungkin teman-teman juga kan istilahnya melihat perkembangan atau dinamika politik hari ini menjelang pemilu 2024. Nah, ini kan berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan. Nah, mungkin dari berbagai kandidat, mungkin teman-teman sudah mengenal ada bakal calon presiden dari Prabowo Subianto, kemudian juga ada Mas Anies dan ada Mas Ganjar begitu. Nah, tentunya dari berbagai kandidat tertentu kita juga bisa tadi ya bisa memetakan sejauh mana mereka didukung oleh aktor-aktor tertentu atau tidak begitu. Nah, yang terakhir yang keempat ini ada demokrasi liberal. Nah, jika mereka mulai melakukan apapun yang mereka inginkan setelah memenangkan pemilu. Nah, ini mungkin salah satu konsensus yang kemudian dibangun adalah bagaimana partai politik yang awalnya menjadi oposisi, kemudian ketika sudah terpilih pemimpin yang demokratis, ini turut bergabung dalam pemerintahan. Tentunya kita ingat pada pemilu 2019 yang lalu itu Partai Gerindra menjadi oposisi dari rivalnya itu Pak Jokowi. Namun sejak mungkin tercapainya kesepakatan politik Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno sebagai pasangan yang melawan ini Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin ini turut bergabung. Nah, tentunya hal-hal seperti itu yang kemudian perlu kita diskusikan lebih dalam, teman-teman. Nah, kemudian juga ada pertanyaan apakah demokrasi kita itu bisa mati di tangan militer atau di tangan pemimpin sipil. Nah, di sini saya meminjam istilah dari Lepetsky dan Ziblatt yang mengatakan bahwa demokrasi itu bisa mati di tangan orang-orang bersenjata. Nah, sebagai ilustrasi, misalnya demokrasi di Argentina, Brazil, dan Thailand juga demokrasinya hancur karena kekuatan militer dan pemaksaan. Nah, artinya memang ada pengambil alihan kekuasaan yang dilakukan oleh militer untuk dan terkutip mengkudeta pemerintahan tadi pemimpin sipil yang demokratis begitu. Nah, kenapa kemudian mereka mengambil alih? Karena kan mereka sudah memiliki tools yang sangat banyak ya, teman-teman. Nah, namun juga demokrasi ini bisa mati atau tenggelam, istilahnya itu juga ketika pemimpin yang terpilih, baik itu presiden, perdana menteri, melalui proses demokratis. Nah, misalnya di negara A itu ada presiden yang terpilih secara demokratis dipilih oleh rakyat. Nah, itu juga dalam pandangan Lepetsky dan Ziblatt ini juga bisa membuat demokrasi mati jika sang presiden terpilih ini tidak komit terhadap prinsip demokrasi terkait dengan kesetaraan politik, partisipasi politik, kebebasan sipil dan lain sebagainya. Dalam konteks Indonesia, misalnya mungkin teman-teman bisa lihat bagaimana bagaimana pemimpin yang hari ini sedang menjabat baik eksekutif, legislatif seharusnya dapat mengakomodasi kepentingan publik, bukan kepentingan tadi apa istilahnya tuh kalau PDHDIS menyebutnya sebagai predator ya, para predator. Nah, jangan sampai ini juga komitmen yang nihil begitu. Nah, ini ada beberapa instrumen yang bisa kita lihat bagaimana pemimpin itu berperilaku secara otoritarian. Pertama, itu adanya penolakan atau komitmen lemah terhadap atas aturan main demokratis. Nah, tentu kan ada prinsip dan hal-hal ya aturan main dari demokrasi. Ini jangan sampai pemimpin terpilih, terutama dari pemimpin sipil maupun tadi ya mantan militer gitu, ini tadi bersifat kontraproduktif dengan nilai-nilai demokrasi. Tentunya ini kan bertentangan dengan keinginan masyarakat sipil begitu ya yang memiliki kedaulatan rakyat penuh. Nah, kemudian juga menyangkal legitimasi lawan politik ya.
Jangan sampai di dalam arena demokratis hari ini, misalnya pemimpin hari ini, penguasa hari ini di suatu negara itu juga tidak bisa kemudian melakukan delegitimasi terhadap lawan atau rival politiknya. Biarkanlah itu menjadi kompetisi politik yang tadi ya yang natural begitu, sehingga rakyat nanti bisa menentukan pilihannya secara jelas, secara ini ya di antara alternatif pemimpin yang ada. Nah, kemudian yang ketiga ada toleransi atau anjuran kekerasan, dan yang terakhir ada kesediaan membatasi kebebasan sipil lawan termasuk media. Nah, mungkin teman-teman juga mungkin di sini akan ada insan pers juga, teman-teman mahasiswa, kemudian CSO dan lain sebagainya, ada yang pernah mungkin mengalami tadi direnggutnya kebebasan dalam dalam menyampaikan informasi, dalam mengambil informasi dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia sebagai yang menganut sistem demokrasi. Tadi sudah diuraikan juga di awal dan oleh Mas Wasisto. Nah, kalau kita lihat memang kebebasan juga menjadi topik yang yang intens dibicarakan, karena tadi misalnya apalagi muncul ya undang-undang ITE dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman, bagaimana demokrasi mati juga bisa bisa oleh pemimpin yang dipilih secara demokratis maupun oleh militer. Nah, kemudian juga dalam konteks desentralisasi dan arena politik lokal, teman-teman juga bisa melihat bahwa ini sudah tadi para aktor yang berhasil melakukan perubahan dan adaptasi terhadap kondisi politik untuk terus menguasai dan mempertahankan status quo. Nah, bahkan desentralisasi di Indonesia dalam pandangan PD Hadis ini sudah dibajak oleh tadi berbagai kepentingan predator lokal, termasuk di Thailand. Nah, teman-teman. Nah, bagaimana para predator lokal atau predator lokal atau bosisme lokal ini kemudian ini mempertahankan status quo-nya. Nah, tentunya mereka juga tadi tidak sendirian, tentunya mereka bekerja tadi sebagai sistem. Misalnya mereka memiliki kekuatan massa, misalnya membina atau terlibat aktif dalam kepengurusan di organisasi sosial, organisasi kepemudaan, organisasi di Banten mungkin kejawaraan dan lain sebagainya. Nah, itulah salah satu cara atau mekanisme untuk mempertahankan kekuasaan di tingkat daerah. Nah, juga ada hal lain bagaimana mereka mempertahankan kekuasaannya, yaitu dengan memiliki relasi kuasa dengan elit-elit politik yang ada di pusat. Misalnya politisi A ini menguasai daerah A. Nah, maka untuk melanggengkan kekuasaannya, untuk meraih atau untuk mengambil rent seeking sebanyak-banyaknya, mereka mencoba membangun komunikasi ataupun tadi ada dukungan di elit nasional. Nah, ini juga akan memperpanjang upaya-upaya mereka. Nah, kemudian juga yang berikutnya adalah bagaimana mereka tadi meminimalisir konflik atau menempatkan saudara-saudaranya di berbagai lembaga-lembaga substansial. Misalnya tadi mereka menempatkan anak, saudara, menantu untuk menjadi politisi di parlemen, kemudian di legislatif atau di eksekutif. Nah, ini juga mungkin bisa dilihat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Banten, kemudian Sulawesi Selatan gitu ya. Mana lagi ya? Mungkin banyak ya di beberapa daerah, nanti ada di slide berikutnya. Nah, kemudian juga tampaknya ada studi yang menemukan bahwa komunitas perkotaan dan pinggiran kota di Jawa ini desentralisasi telah tadi menghasilkan pemerintahan dibajak oleh elit yang otonom dan demokratis maupun kombinasi keduanya, teman-teman. Yang ya, karena kan mereka juga tadi karena sejak Orde Baru mereka ini tertahan karena ada aturan main yang bersifat sentralistik saat rezim Orde Baru. Nah, hadirnya kebijakan pemerintah daerah desentralisasi ini membuka arena politik baru bagi predator-predator lama maupun predator-predator baru, teman-teman. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ini sistem multipartai di Indonesia juga tak lepas dari kuasa aktor, di mana aktor-aktor tersebut menguasai partai politik, misalnya dari mantan aparat, militer, pengusaha, dan berbagai macam operator politik Orde Baru lainnya. Misalnya mungkin ada ya di partai A, ada mantan aparat, kemudian para pengusaha tentunya sangat banyak, bahkan dari 560 atau 575 anggota DPR RI juga sebagian besar itu ini berasal dari pengusaha, teman-teman. Nah, artinya memang
Ini menjadi sesuatu yang apa ya, sesuatu yang perlu kita uraikan gitu ya, perlu kita jelaskan secara bersama. Karena saya melihat bahwa ini kan ada apa Dewan Rakyat yang mencoba merepresentasikan kelompok elit ya. Tadi kelompok elit misalnya mereka terafiliasi dengan apa dengan para oligark ataupun tadi para pengusaha yang support mereka ataupun tadi Dewan Rakyat yang apa kelas menengah ke bawah. Nah, biasanya mereka terdiri dari para aktivis dan lain sebagainya. Nah, ini rezim di tingkat lokal juga tadi apa munculkan problem baru yaitu adanya relasi kuasa atau patronase. Yang saya bilang misalnya mereka apa untuk mempertahankan kekuasaannya membina ataupun masuk dalam struktur organisasi menjadi tadi penasihat dan lain sebagainya. Karena itu untuk tadi meredam kelompok masyarakat sipil. Jadi tidak heran ketika misalnya apa demokrasi Indonesia banyak label tadi yang sudah disebutkan di awal itu juga tidak terlepas dari masih terbatasnya akses yang dimiliki oleh masyarakat sipil karena masyarakat sipil lagi-lagi dihadapkan dengan kekuatan-kekuatan yang superior yang mereka miliki. Tidak heran mungkin misalnya ada intimidasi politik melalui kekerasan, kemudian teknologi dan lain sebagainya, teman-teman ya. Nah, lalu juga ini apa demokratisasi di Indonesia tampaknya telah dimonopoli dan didominasi oleh kekuatan oligarki termasuk menjelang pemilu 2024 ini baik itu pilpres, pileg maupun pilkada karena kos politik ini juga sangat tinggi. Nah, oleh karena itu kemudian ini muncul praktik-praktik seperti pembelian suara, apa money politik dan sebagainya. Nah, lalu juga ini demokrasi di tingkat lokal juga tadi ya melanggengkan pola-pola patronase lama. Nah, lalu kita di tingkat lokal mungkin teman-teman juga merasakan bahwa pilkada itu hanya sebatas dijadikan sebagai tadi apa arena perdagangan suara ya. Hari ini kan mungkin teman-teman kita sebagai rakyat juga hanya apa ya hanya sebatas menjadi pemasok suara pada pemilu. Nah, oleh karena itu persepsi itu coba kita ubah dan kemudian kita terlibat untuk mengawal proses-proses pemilu termasuk mungkin ini ya apa keterlambatan di beberapa pekan yang lalu pengumuman seleksi atau komisioner Bawaslu begitu ya ataupun hal-hal lain yang menjadi presiden buruk demokrasi di masa yang akan datang. Nah, lalu juga ini bisa dilihat bagaimana mereka menguasai tadi lembaga eksekutif, legislatif, partai politik dan lain sebagainya. Nah, ini ada kekuatan elit formal maupun informal. Nah, biasanya kekuatan apa informal juga sangat berpengaruh besar karena mereka memiliki sumber daya yang melimpah ya, teman-teman. Atau memang sudah memiliki koneksi yang jelas. Nah, kemudian ini rezim politik klan di Indonesia pasca reformasi ini ada di pendiri klan Hasan Soib ini ada di Banten ya. Nama anggota klan ini sangat banyak. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahui dan bahkan mungkin menjadi preferensi. Dan kemudian ada Pak Deli, kemudian juga Hasan Aminuddin dan lain sebagainya. Termasuk mungkin ada nih yang mungkin teman-teman tekuni ada Saukani di sana kan yang juga membangun tadi apa kekuasaan atau klan politik dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir ini adalah, nah ini ada apa klan dari Yassin Limpo yang juga sangat banyak di sini, mungkin dari Sulawesi Selatan ya, dan kekuatan politik dari Kahar Muzakar dan juga ada beberapa klan politik lainnya yang tidak bisa saya tampilkan di sini. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita bisa sharing ataupun diskusi secara bersama. Demikian saya kembalikan ke Mas Rapli. Terima kasih. Terima kasih Mas Imron atas penyampaiannya yang disupport secara teoretik juga dan complicated juga terkait dengan permasalahan. Kebetulan daerah aku Mas Imron itu Mas Wasisto itu di Sulsel Mas. Tadi sempat Oh, singgung Mas Imron soal Luwu itu dekat dari kota aku Mas. Oh, Nah, sudah saya paham tidak berarti bisa ya, Mas kalau Rapli. sudah paham soal politik lokal dan federal lokal Mas. Untuk selanjutnya tadi ini ada panjang banget nih pertanyaan di kolom komentar. Mungkin bisa kali eh, apa namanya on mic Mas Masud Kalimantan. Monggo Mas. Mas Masud. Kita buka dulu sesi pertanyaan dua orang. Mas Masud ada. Eh,
Satu lagi Mbak Sinli Ihwalianti ada. Boleh on mic Mbak untuk menyampaikan pertanyaannya, pernyataan sekaligus pertanyaan. Monggo Mbak. Atau ada kali teman-teman yang ingin memberi pertanyaan, resen aja Mbak. Mas. Oh Mas Masud, izin Mas Wasisto dan Mas Imron. Tanya Mas Masud ini jaringannya kurang stabil. Aku sampein aja kali ya, Mas Wasisto dan Mas Imron. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini Mas. Pertanyaannya ini ada 3 dan panjang banget nih. Oh ya. Pertama, kita mengharapkan demokrasi yang ideal, demokrasi yang substansial, tidak hanya sekedar prosedural, tapi kenyataannya untuk masuk ke sana lewat pemilu. Sekarang tahapan pergantian komisioner Bawaslu dan KPU diadakan di tengah-tengah tahapan pemilu. Juga syarat dengan kepentingan karena semua melakukan tameng atau backup parpol semua wilayah. LSM ini maksudnya apa ya? Murni titipan. Nah, melihat suasana seperti ini, apa solusinya, Mas? Itu yang pertama. Yang kedua, masih dari Mas Masud, sekarang oposisi kok tidak ada beda dengan pemerintahan secara gerakan. Itu pandangannya kira-kira seperti apa. Dan ketiga, kualitas lembaga trias politika itu menurun. Demokrasi kita lembaganya ada, tapi culture berdemokrasi kita makin menyedihkan. Untuk mengembalikan ke hita demokrasi yang utuh itu gimana, Mas? Monggo Mas Wasisto dan Mas Imron kita jelasin dulu pertanyaan dari Mas Masud ini. Monggo Mas Wasisto. Mas Raffi bisa minta tolong diulang yang pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama terkait dengan tahapan pemilu Mas, yang rekrutmen Bawaslu dan KPU yang di tengah-tengahnya itu masih ada konflik kepentingan Mas, dan mengalami proses tahapan pemilu Mas. Harusnya rekrutmen itu sebelum masuk tahapan pemilu Mas. Itu kira-kira solusinya apa Mas melihat kondisi demikian? Oh, baik. Wah, ini teknis banget ya. Kalau yang mungkin pertanyaan pertama akan lebih baik kalau dijawab oleh Mas Imran ya, yang lebih paham daripada saya, Kak. Saya cuma menjawab pertanyaan nomor 2 dan 3 itu, sebisa saya. Jadi yang kedua itu kalau nggak salah tentang oposisi ya, Mas Rafli ya. Betul Mas. Baik. Nah, kalau dalam analisa saya itu memang mengapa oposisi kita itu makin mengendur, karena memang di sini yang paling utama adalah ketiadaan terhadap komitmen ideologi. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang itu menganut ideologi ya, misalnya liberal, sosialis, kiri, kanan, tengah, dan sebagainya, itu kan diwujudkan dalam sistem partai mereka ya. Misalnya kalau di Amerika Serikat itu kita mengenal Partai Demokrat yang itu uh, kiri tengah, yang itu sangat pro minoritas, buruh, dan sebagainya. Sementara Republikan itu partai yang agak liberal kanan, pro pengusaha, dan sebagainya. Atau di Inggris kita kenal partai buruh yang tentu kiri tengah juga, pro sosialis, tidak sosialis, dan sebagainya. Kalau partai konservatif, pro kapitalis, dan sebagainya. Nah, di Indonesia, kita tidak mengenal komitmen ideologi yang menubuh dalam partai seperti itu, sahabat semua. Jadi kalau kita lihat di Indonesia, pendulum partai itu mencoba untuk merangkul semua elemen. Misalnya begini, kalau di partai-partai di Indonesia, yang partai-partai yang itu katakanlah partai yang berbasis nasionalis ya, misalnya dalam ini PDIP atau mungkin Golkar, mereka punya sayap partai yang itu merangkul uh, Muslim ya, misalnya di Baitul Muslimin Indonesia atau di Golkar juga ada hal serupa. Uh, Artinya memang uh, di, artinya memang di sini komitmen ideologi
komitmen ideologi kita itu tidak jelas, atau mungkin dalam hal ini tidak tergariskan nyata antara siapa yang itu kanan atau kiri ya. Kita mencoba merangkul semuanya. Artinya di sini yang menyebabkan oposisi kita itu pragmatis, kadang bisa uh, sangat kritis, kadang bisa sangat pragmatis, tergantung dari situasi dan kondisi yang ada. Ini yang menyebabkan kenapa oposisi kita itu tidak punya semacam agenda yang diperjuangkan. Inilah yang itu pertama ya. Jadi tidak ada semacam value atau mungkin komitmen nilai perjuangan yang itu menjadi dasar mereka tuh beroposisi dengan pemerintah ya, misalnya seperti itu. Karena yang dikejar itu hanya kepentingan, kekuasaan, tapi bukan idealisme yang mereka bisa perjuangkan. Yang kedua, alasan lain selain tadi absennya ideologi ya. Yang kedua memang melemahnya oposisi karena di kultur demokrasi kita itu kan kalau ada yang mendaku oposisi itu kan dianggapnya tabu kan. Kita semua berusaha untuk mencari mufakat. Artinya konsep seperti ini yang menyebabkan kita itu uh, berusaha untuk mencari solusi saling enak satu sama lain atau win-win solution. Kita tidak mengenal uh, perdebatan yang itu sifatnya konflik atau friksi ya. Artinya semua bisa dimufakatkan, bisa disolusikan, bisa dimusyawarahkan. Hal ini yang berdampak kita itu lebih condong akomodatif terhadap semua kepentingan. Semua bisa ditampung, semua bisa diselesaikan, tapi itu yang menyebabkan kita itu tidak terikat terhadap suatu prinsip. Karena semua bisa dimufakat, bisa dimusyawarahkan. Ini yang kultur seperti ini ya, kultur komunal ini yang menyebabkan kita juga kemudian membuat kita tuh miskin oposisi ya, karena yakin semua itu bisa dibicarakan. Nah inilah kedua hal ini ya, secara ideologis maupun secara kultur yang menyebabkan oposisi kita itu dalam hal ini beda konteksnya dengan yang ada di negara-negara lainnya. Nah, yang ketiga, kalau kita bandingkan melemahnya kias politika, kita harus akui bahwa sekarang ini kan eh, pasca pandemi ya tentunya, itu kan yang paling berkuasa kan eksekutif ya. Semua tersentralkan ke eksekutif, bahkan kalau kita, atau mungkin sahabat-sahabat bisa melihat hasil survei Mutakhir ya, approval rating Pak Jokowi kan paling tinggi, 80 sekian persen. Itu sementara yang lembaga lain itu agak kalah popularitasnya. Dan karena pandemi yang menyebabkan semua tersentralkan ke figur eksekutif. Nah, artinya itu yang menjadi semacam ketimpangan relasi pengawasan antar legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, memang harus aku ya, kalau karena memang sekarang ini konteks pemerintahan kita itu cenderung winning coalition, artinya relasi-relasi personal, misalnya uh, satu partai atau mungkin satu keluarga itu uh, mempengaruhi uh, relasi trias politika yang ada. Mungkin teman-teman sudah membaca berita siapa dekat siapa, siapa keluarganya siapa di konteks level nasional. Artinya di sini hal-hal seperti ini yang membuat uh, mempengaruhi ya kualitas trias politika itu semakin menurun. Jadi itu sih dari saya ya, Mas Rafli ya. Mungkin yang poin pertama bisa atau mungkin Mas Imron bisa menambahkan poin-poin saya yang pertanyaan dua dan ketiga. Baik, terima kasih Mas Wasisto atas pernyataannya untuk menjawab pertanyaan dari Mas Masud dari Kalimantan. Monggo Mas Imron, pertanyaan pertama dari Mas Masud terkait dengan tahapan pergantian komisioner Bawaslu dan KPU diadakan di tengah-tengah tahapan pemilu yang syarat akan konflik kepentingan
Dan Baik, juga terima kasih Mas ya, siap, Rafli dan lanjut Mas. baik, terima kasih sebelumnya Mas Rafli dan teman-teman yang sudah interaktif atas diskusi yang kita bangun pada sore hari ini. Izin merespon terkait dengan tadi berbagai pertanyaan yang coba kita diskusikan, yang pertama ihwal ini apa seleksi komisioner Bawaslu, ya komisioner Bawaslu dan tahu KPU yang tadi mengalami keterlambatan ini apa dalam unsur pengumuman akhir begitu. Nah, kalau kita lihat memang seleksi penyelenggara pemilu baik itu Bawaslu maupun KPU di tengah-tengah agenda tahapan pemilu ini juga dalam pandangan kami sangat mengganggu ya, karena mungkin tadi ada berbagai agenda ataupun tahapan pemilu yang juga ini memiliki atensi lebih dari para komisioner. Misalnya kalau misalnya itu terjadi sirkulasi kepemimpinan di tengah jalannya roda komisioner baik KPU maupun Bawaslu, tentu akan berimplikasi juga terhadap tadi agenda-agenda kepemiluan. Nah, tentu ini juga misal dalam konteks Bawaslu hari ini mungkin teman-teman juga mengikuti sebagian besar terkait keterlambatan pengumuman di sekitar 514 daerah ya kabupaten kota yang sampai hari ini belum diumumkan. Nah, ini tentu menjadi salah satu presiden buruk sebetulnya bagi demokrasi di tanah air. Nah, karena mungkin kalau kita lihat Bawaslu RI tentunya menginstruksikan, ini kan dalam tanda kutip ya terjadi kekosongan ya. Meskipun Bawaslu RI memberikan instruksi agar mungkin sesuai dasar hukum yang ada itu tadi kepada Bawaslu tingkat provinsi untuk tadi mengawasi seluruh agenda ataupun tahapan pemilu di kabupaten kota. Namun kalau kita lihat juga sebetulnya bisa kita mapping juga, ada misalnya dalam konteks satu daerah misalnya itu ada beberapa daerah yang pada saat yang sama menyelenggarakan tadi rekrutmen komisioner. Nah, ini juga tentu kan di tengah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bawaslu provinsi ataupun tadi hal-hal lain, tentu ini juga tidak akan fokus ataupun tidak akan secara komprehensif mereka mengawasi jalannya tahapan pemilu. Nah, inilah yang menjadi masalah utama. Kemudian yang kedua ini terkait dengan ini istilahnya tuh eh, ini Posisi, apa oposisi Mas. oposisi dari istilahnya terkait ini kemampuan dari Bawaslu provinsi yang tentu kan ini harus mengawal di berbagai daerah. Misalkan daerah itu kan sangat luas dengan jumlah DPT yang ada. Nah, tentunya ini butuh keseriusan, butuh menciptakan pemahaman bersama antara penyelenggara pemilu, masyarakat sipil dan lain sebagainya. Nah, kalau mungkin hari ini terjadi, sebetulnya memang kan kalau kita lihat aturan yang berlaku itu seleksi itu 60 hari ya sampai adanya pelantikan. Tapi kalau kita lihat Ketua Bawaslu itu tadi memberikan ini istilahnya tuh menyebar terkait dengan dasar hukum ya, bahwa itu akan diumumkan tanggal 16 sampai 20 ya Mas ya. Mas Rabil ya, sampai tanggal 20. Nah, tapi sampai tanggal hari ini, tanggal berapa sekarang? Tanggal 18, itu belum diumumkan. Mungkin siapa tahu nanti malam ada. Mungkin kan ini kalau para kandidat komisioner kan ini mereka ini ya istilahnya deg-degan gitu ya, jantungnya gitu kan untuk menunggu pengumuman ini apakah saya lolos atau tidak kan. Nah, terus kemudian terkait tadi juga ini dalam persepsi publik memang muncul juga upaya-upaya misalnya bakal calon komisioner ini terafiliasi atau didukung oleh entitas politik misalnya oleh partai politik A, B, C, D dan seterusnya. Tapi memang secara hukum ini saya belum menemukan hal-hal tersebut begitu ya. Karena kan itu sangat bersifat kontraproduktif dengan independensi dari penyelenggara pemilu tentunya ya. Bagaimana kalau misalnya penyelenggara pemilu itu terafiliasi atau didukung oleh partai politik tertentu? Nah, tentunya mereka juga kan pasti ada rasa balas budi dong.
Misal saya terpilih karena ada upaya dorongan dari partai A misalnya. Nah, tentunya mereka yang terpilih juga akan membalas upaya tadi balas budi politik ke partai tersebut. Misalnya mereka terlibat dalam upaya sistemik dalam pemenangan untuk mengamankan suara dalam tanda kutip partai A. Nah, ini juga kan perlu perlu diskusikan lebih dalam karena saya belum pernah menemukannya secara faktual atau mungkin nanti teman-teman juga pernah menemukan atau tidak bisa kita sharing bareng-bareng. Nah, ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya tadi penyelenggara itu harus bisa menjaga integritasnya sebagai istilahnya sebagai wasit lah ya, sebagai wasit begitu dalam pemilu. Terus kemudian yang kedua ini oposisi ya, terkait oposisi. Kalau saya lihat memang melemahnya oposisi terutama partai politik juga tadi diakibatkan tadi Mas Wasi sudah menjelaskan karena mungkin dari aspek ideologi mungkin ya dari aspek ideologi partai politik tersebut. Kalau kita lihat kan hari ini partai politik cenderung sangat pragmatis ya melihat melihat kepentingan bersifat jangka pendek begitu ya. Nah, ini juga tentu menjadi menjadi sesuatu yang yang cukup mengkhawatirkan dalam arena demokrasi di tanah air, teman-teman. Karena kan dalam konteks demokrasi harus ada tadi ya checks and balances begitu. Jangan sampai penguasa itu tidak ada kontrol terutama dari partai politik, kemudian dari masyarakat sipil dan sebagainya itu sangat berbahaya, teman-teman. Oleh karena itu, kita pada sore hari ini juga kan menyelenggarakan diskusi untuk tadi mengawal proses-proses demokrasi dan kepemiluan di tanah air. Yang terakhir mungkin terkait dengan kualitas lembaga trias politika kita makin menyedihkan ya. Ya memang tadi mungkin tadi Mas Raffi juga sudah menjelaskan, Mas Wasis juga sudah menjelaskan bagaimana pimpinan-pimpinan partai politik atau anggota dan kader partai politik ataupun para politisi yang memimpin menjadi gubernur, kepala daerah dan anggota DPR, DPRD itu tadi ya tertangkap atau ditangkap oleh lembaga anti rasuah. Nah, tentunya ini juga menjadi sesuatu yang menjadi sangat bahaya begitu ya bagi lembaga-lembaga trias politika di tengah tadi struktur peluang politik yang sangat tertutup bagi masyarakat sipil ini kan kalau kita lihat misalnya bahaya ketika ketika munculnya kesenjangan ya atau kesenjangan atau istilahnya itu pemerataan ya secara ekonomi. Nah, tentu itu akan berdampak juga pada tertutupnya peluang politik ya terutama kan bagi kita nih sebagai masyarakat sipil kelas 3 ya bagi masyarakat kelas 3 susah juga kan kita maksudnya dalam konteks ini kita perlu tadi betul-betul partai politik ini melakukan kaderisasi kemudian dapat menangkap aspirasi publik dengan sangat baik. Mungkin demikian Mas Rapi. Terima kasih Mas Imron, Mas Wasisto atas pernyataannya, jawabannya dari pertanyaan Mas Masud. Barangkali mungkin masih ada teman-teman yang ingin memberi pernyataan sekaligus pertanyaan, silakan resen atau mungkin Mas Masud bisa ditanggapin pernyataan jawaban dari Mas Wasisto dan Mas Imron. Monggo Mas. Mas, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Minta maaf karena saya mau menyampaikan pertanyaan tadi lewat verbal, tetapi agak terganggu jaringan. Minta maaf Kalimantan agak begitu cuacanya agak kurang. Ini gini Mas, yang saya Mas Imron ini yang mau saya tanggapi itu bukan tentang pengumumannya, tetapi supply untuk masuk calon komisioner ini itu gimana itu supply-nya untuk masuk ke sana itu lewat proses-proses politik. Nah, gimana ketika mereka terpilih, bagaimana kemudian hasilnya nanti outputnya kan mereka ini panitia-panitia penyelenggara ini yang akan menyeleksi nanti mengawal kepemimpinan nasional yang akan berlangsung, kepemimpinan nasional dan kepemimpinan lokal ya. Nah, kalau di situ sudah tidak beres, itu bagaimana dengan hasil outputnya nanti? Nah, itu yang pertama ya. Itu yang harus dijabarkan, itu yang belum saya dapat dari Mas Imron. Yang nomor 1 sama yang nomor 2 sama nomor 3 itu sudah kayaknya agak aman tadi. Saya sudah puas dengan jawaban Mas Wasis ya. Saya kira itu Mas Imron. Oke, baik. Terima kasih Mas Masud ya dari Kalimantan. Kalimantan mana Mas?
Kalimantan Timur ya. Oh, IKN. luar biasa dekat dong ya ke ibu kota. Kota. Nanti upacara di sana tahun depan ya. Kalau oposisi naik ya belum tentu. Oke, izin merespon Masud. Tadi terkait dengan apa ini apa namanya penyelenggara pemilu ya di tengah agenda atau tahapan pemilu, kita tahu memang apa istilahnya ya kandidat-kandidat komisioner ini kan memang ini ya apa istilahnya bagian dari proses politik karena mereka juga tadi apa ada istilahnya apa ya fit and proper test ya tadi apa di agenda atau tahapan terakhir ya. Nah, terkait dengan tadi istilahnya bagaimana ketika mereka terpilih sebagai apa sebagai komisioner gitu ya Mas sebagai komisioner Bawaslu di tengah tadi apa proses politik ataupun memang mereka dan tanda kutip ini terafiliasi atau mendapatkan dukungan dari partai politik tertentu. Nah, tentunya saya dan teman-teman juga mencoba ini apa mendiskusikan terkait dengan hal ini. Karena ini perlu ini apa perlu pengawasan lebih apa lebih ekstensif dari masyarakat sipil ya, dari masyarakat sipil karena bagaimanapun tonggak terakhir yang hari ini dimiliki oleh tadi apa untuk mengawas proses apa untuk mengawal proses-proses agenda tahapan pemilu itu adalah masyarakat sipil yang tadi saya sampaikan di awal jangan sampai kita sebagai masyarakat sipil ini juga terisolasi atau menjadi objek semata dari proses politik 2024 mendatang. Terlebih kan mungkin Mas Masud juga secara usia juga masuk mungkin ke kelompok milenial atau zilenial gitu kan. Ini kan suara yang sangat berpotensi besar untuk menentukan arah gerak bangsa ke depan ya terutama para pemimpin terpilih. Nah, tentunya memang perlu tadi apa? Perlu pengawasan dari masyarakat sipil secara penuh ya, baik itu dari unsur mahasiswa, pemuda gitu ya, ataupun NGO, CSO dan lain sebagainya. Meskipun di ruang publik ini juga muncul ya apa kasakusuk politik bahwa apa istilahnya tuh apa kandidat komisioner ini terafiliasi atau didukung oleh partai A dan lain sebagainya begitu. Tapi memang secara hukum saya belum pernah menemukan begitu. Mungkin Mas Masud pernah menemukan atau pernah mendengar juga begitu. Oke, Gimana Mas sip. Masud? Siap. Terus yang ke Gimana? statementnya tadi yang sampaikan ya, saya ingin sampaikan gini. Kita itu masyarakat sipil dituntut oleh apa namanya aktivis lain untuk melakukan pengawasan. Sedangkan kita ini disibukkan juga dengan mencari suaka untuk berlangsungkan kehidupan sehari-hari. Nah, saya pikir kalau misalnya melakukan pengawasan itu butuh biaya, Pak. Nggak ada orang apa namanya mereka yang melakukan pengawasan digaji. Kemudian masyarakat sipil Anda suruh untuk berpartisipasi full untuk mengawasi mensukseskan demokrasi itu mereka nggak dapat efek apa-apa dari situ gitu. Gimana itu, Sudah. Mas? Oke. Eh, terkait dengan masyarakat sipil yang tadi misalnya di satu sisi mereka harus mengawasi proses rekrutmen di penyelenggara pemilu, sedangkan di sisi yang lain mereka sampai hari ini misalnya harus tadi mencari sesuap nasi ya untuk tadi kehidupan berlangsungnya keluarga gitu ya. Nah, dalam Proses konteks ini proses apa? demokrasi, Mas. Proses demokrasi, Mas. Bukan cuma proses pemilu, Mas. Iya, maksud saya itu kan nanti dibahas sambil urai. Nah, maksud saya itu dalam konteks ini memang masyarakat sipil, atau yang tadi saya menyebutkan ada masyarakat sipil yang kemudian ini terafiliasi juga ke lembaga-lembaga tertentu, misalnya ada civil society organization ataupun lembaga think tank yang memiliki fokus terhadap lembaga-lembaga, terhadap proses demokrasi dan pemilu. Karena tadi dalam rangka untuk menciptakan konsolidasi penuh, begitu ya. Jangan sampai memang tadi apa masyarakat sipil ini juga apa istilahnya karena gini, kalau masyarakat sipil juga tidak terlibat dalam proses pengawasan, juga akan berdampak secara jangka panjang terhadap kehidupan mereka ya. Karena kan bayangkan kalau misalnya ini terjadi kecurangan-kecurangan tertentu, tentu juga dampaknya akan tadi apa akan sangat meluas begitu. Bayangkan kalau tidak ada masyarakat sipil, tidak ada lembaga NGO, tidak ada lembaga think tank yang fokus terhadap proses pengawasan demokrasi dan kepemiluan begitu. Karena daulat rakyat kan sangat tinggi. Siapa terus yang kemudian mengawasi proses ini jika bukan dari masyarakat sendiri atau lembaga think tank maupun lembaga apa organisasi lainnya begitu Mas. Karena memang ini perlu keterlibatan bersama dari semua pihak. Ini kan penyelenggara pemilu dalam hal ini bukan hanya
KPU ataupun bukan hanya Bawaslu, tapi kedua entitas ini. Dan juga kita sebagai masyarakat sipil juga perlu terlibat untuk mengawasi secara utuh begitu ya jalannya proses demokrasi di tengah pelabelan demokrasi yang hari ini juga diterima oleh Indonesia dari beberapa pakar maupun dari lembaga-lembaga think tank. Mas Ud, gimana, ada respon? Iya, saya pikir itu aja dulu. Jangan sampai ada pertanyaan yang lebih bermutu yang lain disampaikan. Ya, mungkin itu aja kali ya Mas Masud. Kalau belum Kita puas, boleh ya. ini ntar Mas Imron share kontaknya untuk diajak diskusi sama Mas Masud kali ya. Karena Siap. ada Aman. ketua Netfit Sulsel juga yang ketua wilayah Netfit Sulsel juga nih yang ingin memberikan pertanyaan. Silakan Kak Ya, Uki. aman. Kasih ya, sukses semua. Siap Mas Amin, Masud. amin, amin. Masuk Kak. Baik, kedengaran ya? Aman Kak. Oh ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang saya hormati kedua narasumber, Pak Wasisto Jati dan Mas Imron Wasi ya. Dan rekan-rekan Netfit atau rekan-rekan yang pegiat pemilu yang hadir di dalam forum ini. Ya, menurutku ini diskusi yang sangat menarik, apalagi dalam pemaparan narasumber tadi. Ya, misalnya beberapa dinasti yang tadi sudah dipaparkan itu secara vulgar nama-namanya ya. Dan kalau berdasarkan riset dari negara tadi yang dipaparkan sama narasumber pertama bahwa ya Sulsel ini termasuk punya politik dinasti yang sangat signifikan daripada daerah-daerah lain, sekitar 57 atau 58 poin tadi itu. Saya ingin ingin coba sharing dengan beberapa teman-teman bahwa di Sulawesi misalnya sekarang itu menjadi, kalau kita lihat dalam pasca disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, ya ada kan beberapa klaster itu. Ya Sulawesi itu menjadi klaster untuk memang pertambangan nikel. Dengan dalih soal industri transisi energi yang pemakaian baterai. Jadi ya kita lihat bahwa penambangan nikel sudah sangat masif di Sulawesi, dan apalagi sudah dekat momentum elektoral, sudah 1 tahun lagi ini, ya otomatis bahwa oligark ini mulai mulai mengkooptasi beberapa wadah-wadah politik lokal di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan misalnya. Kita lihat bahwa apalagi dalam konteks dana kampanye tahapan pemilu, ada salah satunya dana kampanye yang menurutku ini masih dengan pola yang sama di 2019, bahwa ya dana-dana kampanye ini jangan sampai masih dihiasi dari uang energi kotor. Kalau saya mau bilang, ini masuk ke dengan energi kotor itu adalah ya udah uang atau distribusi kos politik yang berasal dari usaha tambang-tambang ini. Kita bisa lihat bahwa beberapa wilayah-wilayah titik-titik di Sulawesi Selatan, apalagi di Luwu itu, coba kalau kita tanya itu, Mas Rawan yang moderator ini cukup tahu itu, bahwa beberapa lahan-lahan di sana itu sudah terenklosur di dalam sasaran-sasaran tambang. Misalnya kita bisa lihat bahwa PT Vale, saya langsung jujur saja, PT Vale yang dia meluaskan eskalasi ekspansi bisnisnya dan lain sebagainya. Dan di sisi lain kita bisa lihat bahwa kalau tadi kan dalam beberapa pendekatan teori, misalnya kayak Winters atau Rika Robinson yang menarik sama Winters yang mencoba dengan Fedi Hadis yang mencoba menarasikan soal bagaimana konteks politik lokal yang terkooptasi oligarki. Ya ini kita bisa lihat sebenarnya ini dari sudah 34 tahun di Sulawesi Selatan itu, ya kita bisa lihat bahwa problem ijon politik, kalau bahasanya teman-teman Jatam itu ijon politik yang bermain di bisnis tambang ini, ya sudah kooptasi dan punya pengaruh yang sangat signifikan di dalam kontestasi elektoral, baik sejak Orde Baru bahkan pasca reformasi pun mereka masih tumbuh pesat gitu. Dan dulu mungkin mereka bermain dalam politik nasional, sekarang pasca Orde Baru itu mereka kembali ke daerah dan bermain juga di kalangan-kalangan elit lokal. Ya kita bisa tahu bahwa problematisnya otonomi daerah itu kan salah satunya memicu elit-elit lokal. Ini kita bisa lihat bahwa ini menjadi satu momok, kalau saya bilang oligarki ini satu momok, karena dia sebagai satu sistem politik, dia bisa hidup di segala sistem politik manapun. Dia bisa hidup, oligarki itu bisa hidup di sistem politik yang sangat totaliter, bahkan demokrasi sekalipun dia ramah. Maksudnya oligarki dia tentakelnya bisa masuk di segala sistem politik manapun. Jadi saya mau minta
Maksudnya ini kan teman-teman yang pegiat-pegiat demokrasi yang khususnya di dalam pemantau pemilu, maksudnya saya sangat berharap sih sekedar masukan bahwa kita memang perlu dalam konteks tahapan dana kampanye kita perlu banyak apa ya kerja ekstra dalam pemantauan. Nah, apalagi saya menganggap bahwa Netfit ini dia termasuk lembaga baru dan ini apa ya, dan ini termasuk kerja-kerja keumatan lah untuk kita kemudian ya kalau masih peduli dengan demokrasi kita semua ini, bahwa setidaknya kita selama-lamanya iman kita memantau gitu, khususnya dalam konteks apa ya, memantau dana kampanye gitu. Karena itu yang tadi saya bilang bisa jadi kooptasi-kooptasi kos-kos politik dari ijong-ijong politik itu yang fokus di isu tambang itu masih tetap bermain seperti narasi-narasi pemilu sebelumnya. Mungkin begitu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Kak Uki atas penambahannya. Memang tugas memantau pemilu ini kurang lebih tugas-tugas keumatan dan tugas-tugas kenabian yang tidak digaji, dengan semangat sukarela, upaya untuk terus mengupayakan seideal mungkin demokrasi, tatanan demokrasi dan lembaga demokrasi kita ini menjadi lebih baik. Nah, sudah kurang lebih 1 jam kita berdiskusi, mungkin barangkali bisa Mas Wasisto dan Mas Imron untuk masuk di closing remark. Mas, monggo Mas, sebelum kita menutup kegiatan kita. Oh, baik. Saya dulu atau Mas Imran dulu? Mas, Langsung aja Mas Wasisto. baik. Terima kasih Mas Raffi dan terima kasih pula sahabat-sahabat yang telah menyimak dari awal hingga akhir dan diskusi soal isu ini ya. Penutup dari saya mungkin tidak banyak ya. Tapi yang saya tekankan di sini adalah demokrasi kita memang menurun kualitasnya. Secara kuantitas, demokrasi kita juga masih dalam tanda kutip ya, mengistimewakan elit-elit lama dan keluarga kroninya dan sebagainya daripada kita yang itu merangkak dari bawah. Namun di tengah dua kondisi demokrasi yang seperti itu, kita sebagai generasi muda jangan kemudian pesimis ya melihat Indonesia yang lebih baik ya, karena yang namanya roda terus berjalan, nasib bisa berubah. Bisa jadi mereka yang sekarang ini ada di pemerintahan atau mereka yang mencalonkan diri karena faktor tertentu itu menang atau bisa menduduki jabatan publik, tapi itu kan tidak langgeng ya. Nah, jadi saya pikir generasi yang sekarang itu tunggu saatnya untuk bisa berkiprah di level yang lebih tinggi ya. Karena yang namanya nasib itu selalu berubah, roda selalu berubah, dan demokrasi pun bisa berubah di Indonesia. Tergantung dari keyakinan kita untuk melihat Indonesia yang lebih depan. Itu saja dari saya, Mas. Baik, terima kasih Mas Wasisto. Monggo Mas Imron. Baik, terima kasih Mas Rafli dan teman-teman yang sudah berkenan hadir dan membangun diskusi pada sore hari ini. Semoga nanti kita bisa berjumpa kembali dalam momentum webinar berikutnya yang akan dilaksanakan oleh Netfit. Untuk penutup akhir dari saya, kita sebagai masyarakat sipil, sebagai masyarakat biasa tentu harus mengawal proses-proses konsolidasi demokrasi dan tadi penguatan masyarakat untuk mengawal proses demokrasi, pemilu, dan lain sebagainya. Terlebih mungkin kita juga masuk ke dalam kategori pemilih milenial, zilenial, ataupun istilah lainnya. Oleh karena itu, sebagai kaum pemuda, sebagai mahasiswa, kita perlu mengawal hal itu karena selain kita ini yang mengawal, siapa lagi, dan tentu tadi kata Mas Wasis, kita tidak boleh pesimis atau tidak boleh berkecil hati. Tentunya sebagai anak muda, sebagai kaum muda, kita harus optimis untuk tadi masa depan demokrasi di tanah air. Tentunya yang terakhir, tetap semangat dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih, Mas Rafli. Terima kasih Mas Imron, Mas Wasisto atas atensinya dan teman-teman sekalian yang dari awal ikut diskusi kita dan
tadi sekedar mengingatkan, udah di highlight sama Ketum Netflix Mas Afid bahwa kita dalam waktu dekat lagi ikhtiar untuk penulisan buku. Mohon bantuannya Mas Wasisto juga untuk di endorse sama teman-teman yang lain juga, peneliti-peneliti yang lain, akademisi, untuk bisa berpartisipasi sebagai bentuk kontribusi kita masing-masing sebagai upaya untuk membawa arah demokrasi kita yang lebih baik melalui produksi pemikiran, Mas. Nah, untuk selanjutnya diharapkan kita juga akan, tadi sudah disampaikan di awal bahwa konsolidasi kita yang pertama ini, webinar kita yang pertama ini akan sustainable, dan untuk itu teman-teman sekalian silakan dipantau media sosial Netflix Indonesia untuk update info terbaru dari aktivitas kami, dan juga terima kasih atas masukannya dari Mas Masud dan Ketua Wilayah Sulawesi Selatan untuk menjadi bahan kita agar ikhtiar kita juga bisa sama-sama sevisi, semisi, seia, dan sekata untuk kedepannya mengawal demokrasi kita yang lebih baik, berkualitas, dan berkeadilan. Terima kasih Mas Wasisto, Mas Imron, teman-teman sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat menuju pemilu serentak 2024. Mohon izin Mas Hafid, Ketum Netflix, untuk kita akhiri diskusi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon disempurnakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mas. Terima kasih Mas atas atensinya. Mas Imron, Mas Wasisto.